Selamat sore, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Kevin, Ibu Susan, Ibu Reni. Waalaikumsalam. Tadi pagi sempat kita briefing sebentar ya, tapi lumayan sih Pak Kevin udah curi-curi apa saja sih gitu yang dijalankan oleh si Cepat ya selama ini. Jadi sebelum saya nanti lari ke presentasi, mungkin kalau mengenai logistik itu sendiri tadi sudah panjang kali lebar, cukup detail dijelaskan Ibu Reni, jadi mungkin saya tidak akan mengulang. Bagaimana kami sendiri di logistik ini sekarang secara overall mengalami penurunan ya secara bisnis gitu. Nah mungkin kecuali beberapa sektor logistik atau ekspedisi yang memang fokus di e-commerce bisnis, karena memang quote unquote kami bukannya diuntungkan ya, tapi quote unquote diuntungkan karena memang ada kampanye di rumah aja. Itu semua transaksi kebanyakan jadi dilakukan online yang tadinya offline. Karena banyak shopping mall tutup, toko-toko tutup gitu ya. Kemudian kita juga udah gak boleh lagi ke kantor, jadi working from home. Jadi mau nggak mau semuanya dilakukan melalui online, melalui digital. Nah ini ada berdampak atau tidakkah terhadap bisnisnya si Cepat? Secara overall kami mengalami kenaikan secara transaksi. Tetapi untuk seller-seller kami yang memang sudah lama bergabung dengan si Cepat juga kami boleh sampaikan pada saat ini memang ada yang mengalami penurunan transaksinya. Bahkan ada yang menonaktifkan sama sekali. Mungkin dilihat dari beberapa komoditi yang memang saat ini tidak menjadi major untuk para buyer atau publik membeli gitu ya. Jadi sekarang ini mungkin yang lebih banyak itu apa saja yang masyarakat butuhkan untuk sehari-hari itu. Jadi yang kami lakukan kemarin ini selama sampai dengan saat ini selama COVID-19 ini adalah bagaimana untuk segera memulihkan kondisi seperti sekarang ini. Jadi lebih banyak menggiatkan activity CSR, kemudian ada beberapa produk yang kami rasa bisa membantu para seller maupun buyer, di mana produk ini boleh dibilang terobosan di e-commerce bisnis yang mungkin lebih bisa menguntungkan ya gitu. Jadi Ibu Susan, Pak Kevin, yang kami lakukan kemarin sampai dengan saat ini fokus di CSR activity. Selain memang kita juga mengeluarkan beberapa produk yang tentu saja tadi yang saya sampaikan untuk lebih membantu para seller gitu. Nah, saya akan masuk saja kepada apa saja yang kami lakukan untuk activity CSR. Bisa dilihat di screen-nya semuanya? Screen-nya kayaknya belum di-share deh, Bu. Bisa Belum di-share di-share? screen? Ya. Oke, sebentar. Bisa di-share screen. Sekarang udah kelihatan, Pak? Ya, sudah terlihat. Mungkin sudah terlihat ya? Ya, sudah bisa di share screen besarnya. Ya, thank you, Bu. Oke, sekarang sudah ya? Oke, jadi di slide ini saya mau menjelaskan kalau tadi mungkin banyak yang Pak Kevin tadi sampaikan, si Cepat ini tadinya nggak kelihatan gitu ya, tiba-tiba muncul, kemudian banyak activity. Nah, jadi kalau boleh saya at glance siapakah si Cepat itu? Jadi kami adalah courier company yang fokus di e-commerce bisnis dan kami sebetulnya sudah mulai di tahun 2014. Jadi saat ini yang kami lakukan itu adalah involving di CSR action, respon dari impact pandemi COVID-19. Nah, selain yang tadi Ibu Reni sampaikan juga di NCS juga berlaku mengenai strict policy to ensure safety hygiene employees, itu seperti body temperature checking, kemudian mencuci tangan, providing hand sanitizer dan masker itu di seluruh gerai kami di seluruh Indonesia.
Jadi ini untuk memastikan bahwa di in-office operation maupun pada saat delivery itu semuanya merasa safe ya. Jadi yang pada saat kita pick up barang, setiap kurir kami dilengkapi dengan hand sanitizer dan semprotan disinfektan. Jadi pada saat terima barang itu juga kita semprot disinfektan. Kemudian pada saat sampai di hub kami, itu semuanya keluar dari mobil ataupun motor kurir itu harus disemprot dengan disinfektan. Nah, kemudian hal yang sama, jadi pada saat mengantarkan barang, itu kurir kami itu harus menggunakan masker dan sarung tangan. Gitu. Jadi si penerima barang atau paket itu merasa memang aman gitu ya barangnya, selain memang pastinya masyarakat juga harus kita edukasi, juga harus menggunakan masker, dan juga pada saat menerima jadi less contact. Biasanya kami sudah membuat yang namanya video edukasi yang kami share ke seluruh kurir dan gerai-gerai kami, bagaimana cara menghandle paket atau barang di hub ataupun pada saat mengirimkan. Jadi ini kurir pick up, kurir delivery maupun juga di hub kami gitu. Jadi itu harus pada saat pandemik ini terjadi kami sudah membuat sosialisasinya, begitu pula dengan poster dan sanksi yang kami kenakan kepada para kurir kami ataupun petugas kami di gerai apabila mereka missing dari beberapa step yang sudah kami tentukan. Jadi misalnya kalau ada yang tidak memakai masker, kemudian ada yang melaporkannya, itu buat perusahaan tidak segan-segan kami akan menindak sampai dengan memberikan surat peringatan gitu. Jadi itu saking striknya yang kami lakukan supaya semuanya merasa aman. Nah, kemudian kami juga melakukan beberapa activity CSR seperti kami tidak mengenakan biaya ongkir untuk pengiriman APD. Jadi mungkin pada saat bulan Maret ini, kami mulai di akhir bulan Maret, banyak sekali masyarakat yang memang ingin membantu para medics kita di rumah sakit maupun puskesmas yang memang kekurangan masker atau APD. Nah, jadi tapi tidak tahu nih cara menyalurkannya bagaimana. Nah, melalui Si Cepat, kami salurkan ke beberapa rumah sakit yang memang sudah bekerja sama juga. Jadi mereka bisa tinggal kontak Si Cepat, kami pick up barangnya, kemudian kami mengirimkan beberapa rumah sakit dan puskesmas dan klinik yang ada di seluruh Indonesia. Selain itu, kami juga mensponsori kegiatan gerakan memakai masker gratis atau GEMAS, di mana saat ini kurang lebih dari 1.700.000 masker sudah delivery melalui sini. Selain itu juga kami sudah mendistribusikan beberapa kantong beras ke beberapa lokasi seperti di wilayah Jabodetabek, kemudian di Palembang, totalnya semua ada 30.000 kantong beras. Kepada siapa saja kami memberikan donasi ini, terutama yang direct impact terkena pandemik corona ini ya. Jadi banyak sekali saat ini yang tidak bisa bekerja. Kemudian misalnya seperti online ojek itu sendiri gitu ya, udah banyak yang sekarang kan nggak boleh boncengan ya, jadi mungkin hanya bisa kirim barang atau misalnya kirim makanan, otomatis pendapatannya banyak sekali yang menurun. Jadi kami memberikan donasi berupa kantong beras, kemudian juga kerjasama dengan Rantai Kebaikan, itu beberapa nasi kotak dan nasi bungkus yang salah satunya beberapa minggu yang lalu kami mengirimkan juga untuk para tenaga ambulans. Jadi kan sekarang banyak sekali yang tenaga ambulans itu yang
di minggu-minggu pertama mungkin masih dapat support dari pemerintah untuk makan siangnya atau makan malamnya, tapi sekarang ini nggak ada. Mungkin dananya juga Pak Kevin yang sudah mulai makin menipis ya. Jadi memang beberapa pihak harus membantu pemerintah dalam hal ini. Si Cepat juga support dari rantai kebaikan. Ya, saya lanjutkan di slide berikutnya. Nah, ini yang gratis ongkir untuk free delivery healthcare equipment itu. Saat ini sudah ada 3.012 paket yang kami kirimkan ke seluruh Indonesia. Jadi ini tujuannya adalah rumah sakit, kemudian klinik dan puskesmas. Ya, jadi sampai ke Maluku, Papua. Papua kita kirimkan pada saat sebelum si Cepat dilarang mengirimkan ke Papua karena memang udah lock ya. Terakhir kami bekerja sama dengan TNI AU untuk mengirimkan APD ke Papua. Nah, ini yang rice donation yang tadi saya sampaikan, ini ada 30.000 kantong. Kami mengirimkan di wilayah Jabodetabek, Palembang, NTT, dan Sulawesi. Kemudian juga ini gemas, responnya cukup bagus. Salah satunya Ibu Susan juga Asensi sudah membantu gemas untuk distribusi masker, dan saat ini sekitar 1,7 juta masker yang sudah di-delivery ya, didistribusikan. Dan ini kami juga memanfaatkan teknologi. Jadi untuk request masker cukup masuk ke menu WhatsApp, itu kemudian nanti akan tinggal request, nanti dari pihak si Cepat yang akan mengirimkannya begitu. Selain kami juga menerima donasi untuk gemas. Nah, ini yang tadi saya sampaikan, rantai kebaikan. Kami juga support rantai kebaikan untuk food pack. Jadi kita kirimkan kepada beberapa masyarakat yang memang sangat membutuhkan saat ini untuk nasi bungkus ya atau nasi kotak, dan kami mendistribusikan sebanyak 100.000 nasi bungkus. Pak Kevin, itu saja Bu Susan yang saya bisa sampaikan. Sejauh ini untuk membantu para seller, si Cepat juga sudah mengeluarkan yang namanya tarif si untung. Tarif si untung itu apa? Jadi tarif reguler kami yang kami diskon nilainya 10% lebih murah daripada sebelumnya. Jadi makanya namanya si untung gitu ya. Jadi memang menguntungkan bagi siapa saja. Nah, jadi mudah-mudahan either seller ataupun buyer bisa terbantu dengan beberapa inovasi ini. Kemudian yang di marketplace itu ada tarif yang namanya halu. Halu itu harga mulai 5.000. Jadi jangan cuman berhalusinasi pengen sesuatu beli di marketplace gara-gara ongkirnya mahal. Jadi memang kita mengajak para sellernya juga harus mengaktifkan halu di beberapa marketplace yang sudah bekerja sama dengan si Cepat sehingga bisa mendapatkan ongkir yang benar-benar murah.